Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kalau di waktu yang lalu kita memperingati Hari Ibu Internasional, hari ini kita juga memberikan slot satu tema khotbah tentang ayah, juga di dalam rangka merayakan Hari Ayah Internasional. Ya, kalau di Indonesia tidak populer nih Hari Ayah, yang ada Hari Ibu, ya, jadi sangat tidak populer. Ada, tapi belum terlalu dirayakan di Indonesia, ya. Jadi wanita seperti lebih dihargai ya di negara ini, padahal tidak demikian. Ya, saya dulu bercanda, ada Menteri Pemberdayaan Perempuan. Kenapa tidak ada pemberdayaan laki-laki? Ya, karena mungkin laki-laki yang memperdaya. Ya, wanita diberdayakan, tapi laki-laki memperdayakan. Waduh, enggak begitu ya. Enggak begitu. Ya, kita menghargai semua, baik ibu, ayah, maupun anak. Ya, nanti beberapa waktu mendatang juga ada Hari Anak Nasional yang juga akan menjadi satu tema pembahasan firman Tuhan tentang anak. Hari ini tentang ayah. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan. Tema renungan hari ini adalah ayah yang bertanggung jawab. Kita akan baca dari satu bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal atau nomor 128. Mazmur 128, saya akan bacakan bagi kita semua. Di bawah perikop berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ayat 4, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Tema hari ini begitu menarik dan sangat kepriaan sekali, ya. Ayah yang bertanggung jawab. Ya, tentu secara filosofis, teologis, ya, kita meyakini bahwa Tuhan itu adalah Bapa bagi kita semua. Ya, Tuhan adalah Bapa bagi kita semua. Dan di dalam bahasa asli juga Tuhan itu gendernya maskulin. Ya, walaupun Tuhan tidak berjenis kelamin, ya, tetapi di dalam bahasa asli Alkitab Tuhan itu gendernya maskulin. Ya, kalau kota itu gendernya feminim, makanya ada ibu kota, enggak ada bapak kota. Ya, karena dari sana juga ada gendernya, ada yang netral, ada yang maskulin, ada yang feminim. Makanya kita memiliki relasi yang begitu dekat dengan Tuhan kita. Tuhan digambarkan sebagai Bapa. Maka kalau kita mendengar kata tanggung jawab, maka yang menjadi patron bagi seluruh umat manusia, termasuk bagi para pria, adalah Tuhan sendiri. Ya, Tuhan kita panggil sebagai Bapa, Bapa yang bertanggung jawab penuh. Ya, sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk manusia bisa bertahan hidup, untuk manusia bisa mengusahakan atau bekerja di dalam dunia ini. Ya, Tuhan gak ciptakan manusia lalu Tuhan bilang bikin tempat sendiri, bikin bumi sendiri, bikin taman sendiri, nyangkul sendiri, bibitnya cari sendiri. Nggak ada begitu. Ya, Tuhan sudah buat sedemikian rupa sehingga manusia boleh belajar dari Tuhan, melakukan segala sesuatu, ada planningnya. Ya, lalu dikerjakan, lalu dievaluasi dan begitu seterusnya. Itu adalah tanggung jawab yang sempurna yang Tuhan kerjakan. Sehingga ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan katakan
dengan bekerja keras, dengan berpeluh, ya, engkau harus bekerja. Jadi harus bekerja lebih keras. Sebelum itu pun disuruh mengusahakan taman itu, sama, bekerja juga. Tetapi ketika jatuh dalam dosa, bekerjanya jauh lebih keras, ya. Dan manusia memang dicipta untuk bekerja, salah satunya. Bagaimana bisa menguasai alam ciptaan kalau manusia tidak bekerja, kalau manusia tidak melakukan penelitian, research, dan lain sebagainya. Teknologi, perkembangan itu semua hasil dari bekerja. Bekerja keras. Ya, itu adalah bagian dari tanggung jawab umat manusia. Dan kita tidak mulai dari ruang hampa. Ada Tuhan yang sudah memberi contoh, memberi teladan bagaimana bekerja, bertanggung jawab, dan mendelegasikan sebagian dari tanggung jawab untuk dikerjakan oleh manusia. Karena itu manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Manusia dicipta memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk bertanggung jawab. Diberikan otak, kemampuan berpikir, menganalisa, berinovasi, ya, yang tidak sama dengan ciptaan-ciptaan lain. Hanya manusia yang diberikan karunia yang dibutuhkan untuk menjadi orang yang bertanggung jawab, bahkan boleh mengembangkan tanggung jawab sehingga lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, kita bersyukur kita boleh memanggil Tuhan kita sebagai Bapa. Ada relasi yang begitu dekat, yang begitu intim antara umat dengan Tuhan. Kalau kita membaca frase ayah yang bertanggung jawab, maka yang menjadi penekanan adalah kata tanggung jawab. Ada banyak orang yang ingin punya pasangan. Ada banyak pria yang ingin memiliki istri. Ya, tetapi tidak semua orang yang ingin menikah, yang ingin memiliki keturunan, mengerti kata tanggung jawab secara utuh dan komprehensif. Ya, karena itu kata tanggung jawab inilah yang akan kita renungkan, ya, lebih mendalam, dan kita menjadikannya sebagai tolok ukur bagaimana dengan diri kita, khususnya para pria, ya, terutama yang sudah menikah. Yang belum menikah juga ini menjadi gambaran yang sangat baik bagaimana kalau mau jadi ayah, kalau mau jadi suami harus bertanggung jawab. Ya, tanggung jawab ini kata yang sangat besar. Ya, tanggung jawab. Kenapa? Karena di dalam struktur keluarga tentu Tuhan yang menjadi pemimpin dari keluarga, suami dan istri itu selevel di hadapan Tuhan. Tetapi dalam organisasi rumah tangga maka harus ada yang memimpin. Maka sejak awal, sejak mulanya Tuhan mengatakan laki-laki sebagai pemimpin. Enggak titik, pemimpin yang mengasihi, ya, bukan pemimpin yang mengeksploitasi, bukan pemimpin yang menjajah, ya. Walaupun lagu di negara kita bilangnya wanita dijajah pria sejak dulu. Gitu ya lagunya ya. Ya, padahal bukan begitu perintah Tuhan. Wanita itu dikasihi pria sejak mulanya, ya. Jadi jangan dijajah, ya, dengarnya aja udah nggak enak, ya. Tidak boleh. Nah, bagaimana kita bisa menjadi ayah atau pria yang bertanggung jawab? Kita akan belajar dari firman yang sudah kita baca tadi. Ya, tentu yang pertama adalah menjadi pemimpin spiritual. Ya. Laki-laki didesain oleh Tuhan untuk menjadi imam, untuk menjadi pemimpin spiritual di dalam rumah tangga. Ya. Demikian yang diajarkan Tuhan di ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Di ayat pertama masih general. Setiap orang, katanya gitu ya. Setiap orang berbahagialah, setiap orang yang takut akan Tuhan. Di ayat keempat dikatakan lebih spesifik lagi. Setiap laki-laki yang takut akan Tuhan, ya, akan diberkati. Ya. Kalau di zaman perjanjian lama dulu masih sangat jelas.
yang mengajar, yang menjadi pemimpin di dalam keluarga jelas sekali, laki-laki. Ya, tetapi semakin ke sini, semakin zaman modern, kalau kita lihat gereja-gereja, ya di gereja kita saya belum sensus di sini nih. Hampir sama kayaknya ya. Wah, lumayan pria-pria di sini. Ya, tapi saya pernah mengunjungi beberapa gereja di pedalaman waktu roadshow STT Makedonia dulu, ketika saya bertugas di Ngabang. Saya rasa 70% atau lebih isi gereja itu perempuan. Ya, isi gereja perempuan. Ya, termasuk di pedalaman waktu saya pernah pulang kampung juga saya lihat gereja itu kebanyakan perempuan. Ya mungkin 60% di kampung saya itu isi gereja yang beribadah setiap minggu adalah perempuan. Kalau dilihat warung kopi, warung tuak, isinya bapak-bapak. Ya, isinya bapak-bapak. Kenapa begitu? Ya, saya berasumsi atau kesimpulan sementara, ya, karena banyak pria yang tidak takut akan Tuhan. Ya, di dalam budaya tertentu orang didesak untuk menikah. Karena apa? Supaya punya keturunan. Ya, bahkan suku saya kalau bisa punya keturunan laki-laki. Karena laki-lakilah yang menurunkan marga. Kalau perempuan nanti diambil orang, hilang marga katanya. Ya, jadi begitu dipentingkan menjadi ayah yang memiliki keturunan, tetapi tentang spiritualitas semakin lama semakin memudar. Ya, semakin lama semakin memudar. Karena itu tidak heran, karena gereja, di dalam gereja jumlah wanita yang beribadah jauh lebih banyak, sehingga juga makin ke sini yang mau jadi hamba Tuhan juga lebih banyak wanita. Ya, di KKR Pemuda kemarin, Mika Mission Trip, yang maju banyak sekali, tapi rata-rata yang minta didoakan untuk pertobatan dan pemulihan. Yang mau jadi hamba Tuhan juga lumayan daripada sebelum-sebelumnya. Ya, kalau yang maju altar call itu sejauh saya tahu itu paling banyak. Banyak sekali, lebih dari 100 orang. Ya, yang maju ke depan. Yang mau jadi hamba Tuhan masih lumayan, 18 orang. Tetapi sekali lagi, kebanyakan perempuan. Ya, kebanyakan perempuan. Apa kabar para pria Allah? Ya, ini menjadi satu teguran bagi para pria. Ya, mungkin kita juga bagian daripada itu. Ya, kebanyakan pria dipersepsikan adalah pekerja keras, adalah pencari nafkah. Ya, tapi kita kurang menghayati dan menjalani fungsi pria sebagai pemimpin spiritual. Sadar tidak sadar, saya juga bagian di dalamnya. Ya. Waktu saya di STT, saya dari awal menetapkan pasangan bukan yang paling cantik, bukan yang paling seksi, bukan yang paling pintar. Saya mencari pasangan yang rajin berdoa. Karena apa? Karena saya mahasiswa teologi yang malas berdoa. Ya. Sekarang ada perbaikan, ada, tapi belum terlalu memuaskan. Ya. Dari menilai diri sendiri aja belum terlalu memuaskan, apalagi orang yang menilai. Ya. Maka dari awal mencari pasangan udah salah paham sebenarnya, tapi udah terjadi apa boleh buat. Saya mau cari pasangan yang rajin berdoa. Ya, kalau saya nggak sempet, dia yang mendoakan. Ya, lama-lama kayaknya kamu udah latihan terus udah jago ya, udah dah permanen aja. Ya, bahaya. Ya, bahaya. Kadang-kala pun istri saya desak saya, kamu yang berdoa gitu. Karena kalau saya berdoa singkat, padat, jelas. Ya, tek 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 selesai. Amin. Ya. Gak bisa doa yang panjang gitu. Kalau istri saya dulu dibilang waktu ada tes karunia rohani, dia ada karunia doa. Ya. Jadi kalau satu pokok doa, doanya bisa lama. Ya. Kalau saya tek-tek selesai. Nah, ini juga menjadi perenungan bagi para pria. Memang ada orang yang karunia berdoa. Ya, karunia roh. Ya. Tetapi itu tidak menjadi alasan karena saya nggak karunia, saya nggak usah berdoa. Ya. Disuruh berdoa, bingung mau ngomong apa. Karena apa? Karena jarang berdoa. Kenapa? Karena kita tidak merasa harus menjadi pemimpin spiritual. Nah, ini kalau mau terjadi perubahan besar, ini yang harus disadari oleh setiap pria. Ya, bahwa saya pemimpin spiritual. Walaupun mungkin pasangan saya
jauh lebih baik dalam berdoa, tetapi laki-laki tetap pemimpin spiritual. Ya, nggak panjang doa, nggak masalah. Tapi berdoa, ya, tapi berdoa. Ya. Jadi kalau mau diberkati Tuhan, menjadi pria yang bertanggung jawab, harus mengambil peran dan harus dengan rela hati memimpin, ya, memimpin secara spiritual. Yang kedua, ya, tentu laki-laki ini umum, bukan hanya orang Kristen, ya, menjadi pemimpin dalam hal finansial, ya. Di ayat kedua dikatakan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu. Ya. Hasil jerih payah tanganmu. Artinya apa? Mendapatkan rezeki itu harus berjerih payah. Harus berjerih lelah. Ya. Zaman modern ini ada istilah yang unik. Ya, dibilang jangan kerja keras. Kita harus kerja cerdas. Itu keren, tapi berbahaya. Ya, tapi berbahaya. Sejak awal kita harus disuruh berpeluh, bekerja keras, berjerih lelah. Ya. Perlu nggak kerja cerdas? Sangat perlu. Tetapi kerja cerdas bukan supaya hemat tenaga, lalu banyak waktu untuk santai-santai. Enggak begitu. Ya, kerja cerdas harus dipahami sebagai bagian dari mengefektifkan waktu, ya, dengan waktu lebih singkat, dengan tenaga yang lebih sedikit, bisa mengerjakan hal yang sama dibanding katakanlah 100 tahun yang lalu. Ya. Tetapi supaya apa? Supaya waktu yang banyak tersisa, tenaga yang masih banyak tersedia digunakan untuk mengerjakan hal-hal lain yang juga produktif. Ya. Katakanlah dulu kita, orang nenek moyang kita, kakek kita nyangkul sawah itu pakai pacul. Sekarang ada bajak, ya, itu kerja cerdas. Ya. Tetapi bukan mengerjakan pakai bajak satu petak habis itu tidur, ya, tidur sepanjang hari kan udah dikerjakan. Itu kerja cerdas, itu salah, ya. Harus, wah, dengan traktor maka bisa mengerjakan jauh lebih banyak, ya, jauh lebih banyak. Itu namanya kerja cerdas adalah bagian dari kerja keras, ya. Ketika kerja keras bisa hemat tenaga, bisa hemat waktu dengan tujuan mengerjakan lebih banyak dan lebih banyak hal. Ya. Nah, ini yang menjadi tantangan, ya, karena anak-anak sekarang, waduh, orang bilang generasi stroberi. Ya, tapi itu memang sangat alamiah. Ya, kalau kita mau ikuti dari zaman ke zaman, baik itu di dalam teknologi maupun di dalam teologi kurang lebih. Ya. Waktu zaman susah, ekonomi begitu lemah, maka akan menghasilkan generasi-generasi yang tough, yang tahan banting, yang tahan menderita. Ya. Sehingga di dalam kesusahan, di dalam kemiskinan, mereka berjuang terus, termasuk di dalam hal kerohanian. Tetapi lalu ganti generasi berikutnya, sudah mulai mapan, sudah mulai enak, dalam kerohanian juga sudah aman, sudah established, maka tidak ada lagi atau semakin hilang yang namanya daya juang. Semakin hilang yang namanya pengorbanan. Ya, maka akan menghasilkan generasi yang enak sejak bayi udah hidup senang. Ya, tidak mengerti menderita, tidak mengerti ketekunan, tidak mengerti kerja keras. Sehingga akhirnya biasanya nanti setelah 3 generasi biasanya kembali balik lagi. Dari susah meningkat, mapan, nanti susah lagi. Karena apa? Karena orang tua yang dari susah jadi mapan, dia menganggap anak saya jangan susah kayak saya dulu. Maka difasilitasi semuanya. Akhirnya menghasilkan generasi gampangan. Begitu juga di dalam teologi. Ya, mahasiswa kalau kita dengar kesaksian 40-50 tahun yang lalu, waduh, itu teologi pasti teologi penderitaan. Ya, pasti dimanapun sama cerita. Makin ke sini, ya, kalau mau pelayanan nanya dulu, ya. Saya ditempatkan di kota atau di desa? Ya. Itu gereja apa ya? Besar enggak itu? Jemaatnya banyak enggak? Bukan pelayanannya dipikir, yang dipikir apa yang saya bisa dapat dari pelayanan. Apakah melalui pelayanan ekonomi saya bisa meningkat? Apakah melalui pelayanan saya akan semakin populer dan dikenal, ujung-ujungnya duit? Ya.
terjadi pergeseran. Maka kita harus kembali, kerja keras itu adalah kodrat seorang pria, ya. Pencari nafkah. Saya lebih senang istilah bahasa Inggrisnya, ya. Breadwinner. Ya, kalau pencari nafkah seolah-olah mencari, emang disimpan di mana kemarin kok sekarang dicari-cari? Ya, kayak ada lupa naruh, lupa nyimpen ya. Tapi breadwinner seperti winner itu kan pemenang, ya kan? Bread roti, mereka orang luar kan makanan pokoknya roti. Jadi memenangkan roti, ya memenangkan orang pasti dapat sesuatu. Istilahnya keren. Ya, ada kata memenangkan. Jadi kalau memenangkan itu pasti di dalamnya ada kerja keras, di dalamnya ada kompetisi sehingga dia bisa memenangkan roti, ya, atau breadwinner. Ya, jadi laki-laki memang diciptakan Tuhan untuk bekerja keras, bertanggung jawab, menyediakan apa yang dibutuhkan oleh keluarganya. Ya, tentu kalau zaman dulu memang rata-rata wanita hanya di rumah, hanya laki-laki yang bekerja mencari nafkah, mencukupkan. Tetapi di zaman modern ini karena kebutuhan makin meningkat, ya, kebutuhan akan makanan, pendidikan, apalagi sekarang rekreasi juga udah dianggap sebagai kebutuhan primer. Ya, kalau enggak rekreasi, enggak healing, ada yang salah, ya dianggap orang seperti itu. Nah, semakin banyaknya kebutuhan, maka otomatis kebutuhan finansial juga semakin membengkak, ya, semakin membesar. Sekarang hidup hemat sepertinya sudah tidak terlalu digaungkan, tapi apa yang membuat kita nyaman, apa yang membuat kita senang, bahagia, lakukan. Ya, maka banyak ibu-ibu ikut berpartisipasi mendukung suaminya bekerja. Kenapa? Ya tadi, untuk memenuhi kebutuhan yang semakin besar. Tetapi ingat, laki-laki juga tetap harus bekerja. Jangan mengandalkan pasangan sebagai breadwinner di dalam keluarga. Ya, walaupun tidak semuanya ideal, ada banyak dalam rumah tangga wanita menghasilkan gaji yang lebih besar daripada pria. Nah, ini juga tantangan tersendiri. Ya, kalau Anda wanita, jangan sampai kalau penghasilan lebih besar lalu memandang rendah pasangan Anda karena dianggap kehormatan tergantung gaji. Ya, lebih tinggi gajinya, dialah yang harus lebih dihormati. Enggak gitu. Ya, di dalam keluarga tetap laki-laki adalah kepala keluarga, walaupun ada kalanya perempuan penghasilannya lebih tinggi, tetaplah hargai pasangan Anda sebagai pemimpin di dalam keluarga. Yang ketiga, tentu adalah pemimpin direktorial, ya. Direktur, direksi, direction, ya, pengarah. Laki-laki lah yang membawa ke arah mana keluarganya, ya. Mau dibawa kemana? Wah, anak-anak milenial tahu tuh lagu itu. Mau dibawa kemana? Itu tergantung pemimpin, ya. Tergantung suami, tergantung ayah, ya. Semua bisa mengerjakan bagian-bagiannya, semua bisa berkontribusi. Tetapi arahnya itu tetap harus pemimpin yang mengambil, ya. Lalu kalau direktorial diambil oleh pria, maka manajerial diambil oleh wanita yang arahnya ditentukan, lalu hal-hal yang lebih detail butuh manajerial, ya. Biasanya itu ibu-ibu yang mengatur, yang bisa lebih detail di dalam bekerja, di dalam rumah tangga, ya. Tetapi pimpinannya harus tetap suami. Sehingga kalau pria takut akan Tuhan, kalau pria adalah pemimpin spiritual dalam keluarga, kalau pria adalah pekerja keras dan mencukupkan kebutuhan keluarga termasuk di dalamnya secara finansial, maka tentu dia akan apalagi dia ditambah lagi dia sangat visioner, dia memberikan arah direksi bagi keluarganya, maka dia akan disayang, ya. Disayang oleh istrinya. Ya, di ayat 3 kan dikatakan istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Ya, anggur itu lambang sukacita. Di dalam budaya Israel, kalau pernikahan nggak ada anggur, wah, nggak afdol. Ya,
Kita tahu pernikahan di Kana ya, Yesus mengubah air menjadi anggur, bukan karena Yesus suka minum anggur, ya. Tetapi karena itulah gengsi di dalam acara pernikahan. Anggur, buahnya juga bagus, ya. Hasil perasannya anggur itu juga menghasilkan minuman yang sangat enak dan sangat berkelas, ya, klasi. Ya. Maka kalau pria menjalankan tanggung jawabnya dengan benar, ya, maka istrinya juga akan menambah semarak keluarga tersebut. Ya kan? Istri juga akan mendukung sepenuhnya apa yang bisa dia kerjakan untuk keluarganya semakin bahagia. Ya, ingat Amsal pasal 31 ya. Wanita yang bijaksana, wanita yang luar biasa. Ya, tentu di dalam peribahasa juga ada, di balik seorang pria yang hebat pasti ada wanita yang kuat. Ya, maka pria harus kembali kepada kitahnya, ya, kembali kepada posisi yang seharusnya. Ayo, walaupun mungkin kita bukan memiliki bakat bawaan sebagai pemimpin, ya, tetapi karena kita adalah pria, maka terus kita mengingat, sadar dan melatih diri sebagai pemimpin yang memberikan arah. Lalu dikatakan di ayat ketiga juga bahwa anak-anaknya akan menjadi seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Zaitun juga adalah sesuatu termasuk komoditas yang salah satu yang paling penting di zaman kuno dulu. Ya, sampai sekarang zaitun masih dikenal, pohonnya masih banyak. Kalau Anda ke mal-mal yang agak bagus, ya, pasti ada minyak zaitun untuk goreng, untuk masak. Olive oil, ya, olive oil harganya berkali lipat daripada minyak goreng olahan dari sawit. Ya, kalau nggak percaya, cari sendiri. Ya, kalau kebanyakan beli, antar ke rumah. Ya, kalau kebanyakan, makanya beli secukupnya aja. Ya, udah habis beli lagi. Zaitun. Ya, jadi maksudnya apa? Ketika pria berfungsi dengan tepat sebagaimana seharusnya, maka pasangannya akan mendukung, maka anak-anaknya juga akan mendukung. Ini yang perlu kita terus sadari sebagai para pria. Ada enggak hasilnya? Tentu ada. Ya. Apa manfaatnya? Apa hasilnya? Tentu akan dihargai dan dikasihi oleh anggota keluarga. Ada sebagian para pria yang mengeluh. Ya, karena apa? Istri saya marah-marah terus, misalnya. Ya, ternyata kalau diselidik-selidiki, karena ada fungsi yang tidak dijalankan. Ya, sehingga pasangan di samping kita itu dicipta Tuhan untuk apa? Untuk mengingatkan, untuk menjadi alarm. Ya, salah satunya dengan merepet. Ya. Cuman kan kesannya kalau udah dibilang wanita cerewet, wanita tukang merepet, kayaknya negatif banget kan? Padahal ada kontribusi pria di dalamnya. Ya, saya pernah nonton video, istri saya kirim, nggak tahu apa mau nyindir atau gimana ya. Kirim ya, ada satu video singkat di Facebook itu yang suaminya lagi duduk santai nonton TV, baca koran, gitu kan. Lalu istrinya pulang dari kantor malam, ngurus anak, nyiapin makan malam. Waduh, suami tidak terlibat di rumah. Ya. Tapi di video itu istrinya nggak komplain. Istrinya nggak komplain. Lalu si kakek bilang, wah ini anak saya niru saya gitu. Karena si kakek juga nggak membantu istrinya. Tentu itu konteks budaya Asia ya. Kalau budaya Barat biasanya sangat biasa itu pria itu ikut terlibat di dalam rumah, termasuk cuci piring dan lain sebagainya. Tapi di daerah Asia beberapa daerah laki-laki itu nggak bantu pekerjaan rumah. Ya. Tapi kalau laki-laki mau mengerjakan, kira-kira disayang istri nggak? Disayang istri nggak? Ibu-ibu kalau suaminya bantu pekerjaan rumah, sayang nggak sama suaminya? Sama aja ya. Sama aja tetap disayang atau jadi direpetin. Ini saya coba menyelami perasaan ibu-ibu ya. Supaya mana tahu nanti pulang tiba-tiba suaminya bantu kan. Waduh, akan tambah bahagia ya keluarga tersebut. Enggak dibantu aja bahagia, apalagi dibantu, pasti tambah bahagia. Anak-anak juga gitu. Ya. Ada banyak pikiran para pria,
mau bekerja sekeras-kerasnya, mencari uang sebanyak-banyaknya, ya, kasih jajan anak. Kalau anak merasa mengeluh, oh berarti jajanmu saya tambahin. Padahal kadang-kala anak bukan butuh uang jajan lebih, tapi butuh perhatian lebih, perlu waktu lebih. Ya, ini tantangan zaman modern. Karena kita butuh tadi, kita breadwinner, kita pencari nafkah, maka kayak kerja 8 jam kayak nggak cukup. Saya butuh kerja 12 jam, bahkan kalau bisa 15 jam. Supaya saya bangga sebagai laki-laki yang menyediakan semua kebutuhan, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Ya, bukan cuma beli makan, mau beli apa? Handphone paling mahal, laptop paling mahal, papa kasih, ya. Hanya waktu papa jangan diganggu. Ya, anak kita nggak perlu barang paling mahal, tapi perlu perhatian, spend time together, ya, menghabiskan waktu bersama. Tentu bukan berarti kalau gitu saya nggak usah kerja, saya jaga anak aja, bukan. Ya, banyak kita berdalih dengan kata quality time. Buat apa waktu banyak tapi nggak berkualitas? Tapi tidak ada waktu yang berkualitas kalau nggak ada kuantitasnya. Ya. Saya kalau memberikan waktu itu kualitas 100%. Iya, berapa banyak kamu berikan waktu untuk anakmu? Libur sekolah bulan Juni sama libur sekolah bulan Desember. Selain itu jarang ketemu anak. Karena saya berangkat kerja anak masih tidur, saya pulang kerja anak sudah tidur. Ya. Hebat nggak? Hebat. Tapi ada yang perlu kita renungkan. Karena pekerjaan atau keluarga itu bukan hanya soal finansial. Tapi relasi di dalamnya. Kita butuh anak-anak yang punya hubungan personal dengan papanya. Kalau bisa curhat. Ya, jangan pikir anak kita sampai umur 20 tahun nggak pernah cerita naksir orang. Kita pikir, wah anak saya rohani banget. Ya. Padahal karena apa? Ngapain cerita sama papa? Nggak pernah dengerin. Ya, yang ada direpetin misalnya gitu, dimarahin. Nasihat doang, tapi nggak mau mendengarkan. Nah ini juga para pria kembangkan kemampuan kita, fungsi kita di dalam keluarga. Kemudian tentu akan diberkatilah. Orang itu akan diberkati, di ayat 1, diberkatilah orang yang takut akan Tuhan. Lalu keluarganya tadi, familial, ya, istrinya, anak-anaknya, bahkan di ayat ke-6 dikatakan, engkau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Ya, itu sudah sampai antar generasi, bukan anak, sampai lagi ke cucu. Bahkan kalau bisa sampai ke cicit. Ya, panjang umur juga bisa diberikan oleh Tuhan. Bukan sekedar panjangnya, bukan sekedar melihat cucunya, tapi hubungan yang indah. Ya, kalau kita punya cucu bikin pusing kan malah pusing kan. Tapi kalau anak kita baik, cucu kita baik karena melihat teladan dari kakeknya, akan lebih bahagia. Ya, di ayat ke-5 dikatakan Yerusalem akan diberkati. Ya, saya mau melihatnya sebagai personal bagus, keluarga bagus, akan menjadi berkat bagi kotanya. Ya, Yerusalem, kalau kita katakanlah Jakarta, Jakarta akan diberkati. Oleh karena pria takut akan Tuhan, membawa keluarganya takut akan Tuhan, anak cucunya takut akan Tuhan, maka kotanya akan diberkati. Lalu di ayat ke-6 dikatakan Israel, ya, disebutkan kata Israel, damai sejahtera atas Israel. Bangsa juga akan diberkati. Ya, maka kita jangan bermimpi Indonesia menjadi negara yang hebat, makmur, sejahtera. Ya, orang bilang gemah ripah loh jinawi. Ya, makmur, damai, sejahtera. Ya, jangan mimpi ke sana dulu. Yang kita mulai dulu, yang lebih kecil. Kota dulu, kota juga terlalu besar, lebih kecil lagi. Ya, kecamatan, kelurahan itu pun terlalu besar. Mulai dari dalam rumah, bahkan mulai dari dalam diri sendiri. Ya, diri kita lebih baik, keluarga kita lebih baik, nanti tetangga, RT, RW, gereja lebih baik, kota, akhirnya bangsa. Ya, bangsa akan lebih baik ketika ada anak-anak Tuhan yang berfungsi sesuai dengan yang Tuhan minta. Ya, supaya mulai dari para pria, ya, para pria yang menjadi pemimpin dalam hal spiritual, dalam hal finansial, dalam hal direktorial. Maka, ya, kalau Anda adalah suami,
kalau Anda adalah ayah, kalau Anda adalah pria, termasuk yang masih jomblo, ya, ini kualitas seorang pria. Doronglah diri Anda. Dan kalau Anda merasa sudah lumayan banget, ya, kalau nilai di kuliah, amin misalnya nilainya, dikit lagi sempurna, ya, minimal teruslah, tetaplah menjadi pria yang bertanggung jawab. Saya yakin tidak ada orang sempurna, maka selalu ada ruang untuk berkembang. Selalu bisa lebih baik lagi daripada sekarang. Dorong diri kita sendiri. Ya. Kalau Anda adalah seorang istri, ya, seorang ibu, doronglah pasangan Anda. Doronglah suami Anda. Ya. Kalau Anda belum menikah, punya pacar, doronglah pacar Anda. Ya. Bukan sekedar berpikir perasaan saat ini udah makan atau belum. Selalu memikirkan kamu, ya. Bukan soal itu, bahkan dari pacaran juga diskusi untuk masa depan. Ya, kasih laki-laki itu pertanyaan yang lebih ribet. Ya. 5 tahun dari sekarang, apa yang kau pikirkan tentang hubungan kita? Biar mikir dikit dia. Ya, laki-laki seperti itu. Ya, dukung dia, dukung dengan gunakan segala cara yang tepat. Ya. Kalau direpetin kayaknya nggak maksimal. Mungkin dengan cara yang lemah lembut lebih berdampak. Pakai cara lemah lembut. Ya. Masih nggak bisa, kasih lagi serangan udara dengan doa-doa, kalau perlu dengan puasa. Ya, dibilangin nggak mempan nih, berarti saya harus lebih banyak berdoa. Ya, untuk pasangan saya, berdoalah. Ya. Kalau Anda anak, entah sebagai anak laki, entah sebagai anak perempuan, kalau melihat papa saudara sudah bagus di dalam finansial, spiritualnya kurang, atau bagus dalam spiritual, finansialnya kurang, atau bagus di dalam semuanya, atau enggak bagus di dalam semuanya, doakan. Ya, dukung papa saudara menjadi pribadi yang bertanggung jawab, bahkan lebih lagi bertanggung jawab. Akhirnya, selamat Hari Ayah bagi kita semua. Biarlah kita boleh menjadi pria yang lebih baik lagi, lebih bertanggung jawab, mau mengambil kepemimpinan, ya, terutama dalam hal spiritual dan tentu dalam hal finansial dan di dalam hal direktorial, memberikan arah di dalam keluarga, sehingga berkat Tuhan akan terus tinggal dan bahkan berkat Tuhan diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke rumah tangga di mana ada pemimpin yang baik sehingga tercipta kerukunan yang sejati di dalam keluarga. Kiranya Tuhan yang menolong setiap pria.